Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. There shall be showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. There shall be showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, dan ada sedikit warta kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 10 April ada kebaktian Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Selanjutnya kebaktian Paskah akan dilaksanakan pada tanggal 12 April dengan jam kebaktian sebagaimana biasa dalam ibadah pada hari Minggu. Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita. Masing-masing kita memundurkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita dan juga pengakuan kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami berterima kasih sebab dalam situasi yang sukar seperti pada hari ini, kami masih dapat berhimpun bersama-sama sebagai jemaat Tuhan untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biar kiranya jadi dalam tuntunan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami juga datang kepada Tuhan dalam kesempatan Minggu Palmarum ini, merendahkan hati kami dan mengaku di hadapan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu kepada Bapa yang baik, kami menaikkan permohonan kami. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini, dan ampunilah kami, supaya kami layak untuk datang kepadamu dan beribadah bersama-sama pada Minggu pagi ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai kebaktian kita pada Minggu pagi ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Nas pembimbing bagi kita yang sekaligus juga adalah berita anugerah. Mari kita bersama-sama mendengarkannya dalam ibadah Minggu Palmarum ini yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepada ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Demikian nas pembimbing. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji-muji kau. Maka patutlah kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama mengatakan, terpujilah Allah yang agung.
Dan marilah pada pagi hari ini juga kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama membacakan Mazmur untuk menjadi kekuatan kita di dalam situasi yang tidak mudah ini. Mazmur 62, kita akan membacakannya bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapan. Dialah yang menjadi harapan bagi kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan pujian ini karena kita tahu kekuatan kita hanya berasal dari Allah dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Yesus menjadi harapan dalam kehidupan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, sebab Allah dialah tempat perlindungan kita dan dialah pertolongan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini sekali lagi dan meyakini bahwa pertolongan kita hanyalah dari Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian menundukkan kepala. Kita menaikkan doa memohon
Tuhan Allah melawat kita dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, tibalah waktunya bagi kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami ketika kami membaca merenungkan firman, supaya kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini lagi menentukan kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, memberkati kami anak-anak dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Tuhan. Kami sangat menyadari ya Tuhan, ketika kebenaran firman, ketika benih firman Allah ditaburkan, ada pikiran sia-sia, ada roh lain yang mencoba mengambil benih dari kami dan memalingkan perhatian kami dari firman. Oleh karena itu dengan iman kami menolak dalam nama Yesus, karena kami rindu baik hamba sebagai pemberita firman dan semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing pada pagi ini. Kami semua sama-sama dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah jemaat yang telah ditebus dengan darah yang mahal di kayu salib, dan di dalam nama Tuhan Yesus itulah kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Minggu Palmarum ini, pembacaan firman sebagaimana telah ditentukan oleh Sinode Gereja Kristus terambil dari Injil Matius pasal yang ke-27, bacaan ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu jemaat sekalian dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-31. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Ya Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang baik. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatan yang bernama Yesus Barsabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ayat 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus
kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air, membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan mengumpulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Bapak Ibu jemaat sekalian yang mendengarkan firman, merenungkannya, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tanggal 5 April 2020, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat berat oleh karena virus corona, virus yang amat kecil ini, yang tidak dapat dilihat dengan mata kita secara biasa, tetapi telah menggentarkan miliaran manusia di muka bumi ini, bahkan menggoncangkan banyak hal, entah kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan. Bahkan kita hari ini pun yang sebenarnya beribadah di gedung gereja, tapi kita beribadah bersama-sama di rumah. Oleh karena kita mau berbakti, menyembah Tuhan, memuliakan dalam situasi apapun. Situasi dan kondisi yang sulit ini menjadi pergumulan, bahkan juga derita bagi banyak orang yang sebenarnya menunjukkan betapa rapuhnya kita walaupun hanya berhadapan dengan virus yang demikian kecil ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, minggu yang sangat khusus bagi umat Tuhan. Sebab kita diingatkan kembali tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang memasuki kota Yerusalem, disambut dengan seruan Hosana, dan tentu juga kemudian seruan itulah dalam beberapa hari berikut berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Bagian firman Tuhan dalam Injil Matius ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita tentang kesabaran Kristus demi keselamatan kita manusia berdosa, juga sekaligus menjadi teladan bagi kita jemaat Tuhan dalam menghadapi tiap pergumulan kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan juga oleh Sinode Gereja Kristus, yaitu sabar dalam penderitaan, maka kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan perenungan kita hari ini
yang mengemukakan kepada kita minimal 3 hal penting tentang sabar dalam penderitaan. Ada 3 pertanyaan memandu kita, dan dari dalamnya kita melihat jawaban yang tertulis dalam Alkitab firman Tuhan. Pertama ialah, apakah yang telah menjadi derita Kristus yang olehnya kita melihat kesabarannya? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada hari ini, kita jelas melihat tentang kesabaran Kristus menanggung derita di hadapan tuduhan palsu, di hadapan fitnah, di hadapan ketidakadilan. Bahkan juga kesabaran menanggung olok-olokan, hinaan, diludahi, bahkan direndahkan, bahkan lebih rendah dari penjahat seperti Barabas, sehingga Barabas yang adalah penjahat dibebaskan dan Kristus tetap diminta untuk disalibkan. Kita melihat itu dalam teks yang kita baca pada hari ini. Hal yang sangat tidak mudah juga di sisi yang lain jika kita memperhatikan. Bagaimanapun Kristus yang adalah manusia sejati, ia juga adalah Tuhan Allah sejati. Dan Alkitab menuliskan, ini adalah penderitaan yang tidak mudah. Diludahi, diolok-olok, dihina, direndahkan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-53, ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, kemudian murid-muridnya membela dia, lalu Yesus menegur mereka dengan perkataan, apakah kamu sangka bahwa aku ini tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sejumlah penderitaan, bahkan juga kalimat yang diucapkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 53 sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus Kristus dalam kemurahannya dan belas kasihannya, ia sabar menanggung semua derita yang diarahkan, ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Kristus, yang sebenarnya semata-mata hanya oleh karena keselamatan Bapak Ibu, saya, dan kita semua. Selanjutnya, kesabaran itu juga ditunjukkan oleh Kristus dengan menanggung derita secara fisik. Alkitab menuliskan dia disesat. Kalimat ini atau kata sesat seolah-olah sangat sederhana dalam pembacaan kita, tetapi sebenarnya kata sesat adalah kalimat yang menunjukkan penderitaan luar biasa ditanggung oleh Juru Selamat. Sebab disesat itu pasti dicambuk, dipukul dengan cambuk yang ujung talinya diikat dengan besi yang tajam atau tulang yang kemudian dicambuk dan bisa merobek punggung di mana cambuk itu dikenakan kepada seseorang. Dan ketika cambuk itu ditarik, ada derita luar biasa di sana. Tetapi dia yang dapat meminta 12 pasukan malaikat dari Bapa Surgawi untuk membantunya tidak melakukan itu. Oleh karena Sang Juru Selamat mau menanggung semua derita itu demi saya dan demi Bapak Ibu sekalian. Dan bukan hanya disesat dengan cambuk yang mengerikan itu dalam konteks masyarakat pada waktu itu, tetapi juga Alkitab menuliskan bahwa ia dimahkotakan dengan mahkota duri. Kita membayangkan kata duri tidak sesederhana dalam bahasa kita, sebab duri yang dipakai dari pohon Ziziphus spina Christi adalah duri yang sangat keras, yang sangat tajam, yang panjangnya sekitar 3-4 cm. Dan jika duri itu dianyam menjadi sebuah lingkaran dalam ukuran kepala, kemudian dimasukkan dalam kepala, kemudian ditekan masuk
masuk ke dalamnya, dan duri-duri yang banyak itu pasti akan menembus tulang, menembus kulit kepala, bahkan bisa menembus pelipis, dan bahkan juga bisa menimbulkan derita yang tidak tertahankan sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, baik disesat, diberi mahkota duri, sebenarnya penderitaan yang ditanggung tidak bisa lagi dilukiskan, dan dengan sabar Juru Selamat menanggung semua derita itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ada penghinaan yang sangat luar biasa. Mereka mengenakan jubah, lalu mereka mengolok-oloknya, mereka memberikan salam yang sebenarnya semua adalah penghinaan, dan kemudian memukulnya sang Juru Selamat itu yang berdaulat atas semua orang yang ada di hadapannya, tetapi ia sabar menanggung semua derita yang telah diarahkan kepadanya. Bahkan kemudian ia menanggung derita itu bukan hanya sampai dalam perjalanan menuju tiang salib, ia memberi nyawa, bahkan mati di kayu salib, mati dalam kematian yang sangat terhina, sangat memalukan, sangat kejam, sangat menyedihkan. Tetapi semua penderitaan itu ditanggung oleh Juru Selamat dengan sabar, demi Bapak Ibu, demi saya, demi kita sekalian. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah mengapa Kristus begitu sabar menanggung penderitaan? Jawabannya pasti menunjuk kepada kesaksian Alkitab secara utuh. Kristus menanggung dengan sabar semua derita itu sebenarnya adalah ungkapan dan wujud ketaatannya pada kehendak Bapa demi keselamatan manusia berdosa. Galatia pasal 1 ayat 4 mengungkapkan bahwa ia sendiri menyerahkan dirinya oleh karena dosa kita, dan untuk melepaskan kita dari dunia, dari hukuman, dari segala sesuatu yang akan menimpa kita karena dosa. Dan semua itu dia lakukan menurut Galatia oleh karena kehendak Bapa. Yang berikutnya, bukan hanya oleh karena wujud ketaatan kepada kehendak Bapa sehingga ia menanggung derita, menanggung dengan sabar semua derita itu, tetapi kita tahu juga bahwa semua yang ditanggung oleh Juru Selamat oleh karena kasih sayang yang besar dari Allah Bapa kepada kita sekalian sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan anak yang tunggal, supaya oleh karena karya penebusan anak yang tunggal itu manusia berdosa yang percaya kepadanya diselamatkan. Dan tentu bukan hanya wujud ketaatan, bukan juga hanya oleh karena sebuah penyataan kasih sayang kepada manusia berdosa, tetapi kehendak Bapa, kasih sayang kepada manusia berdosa itu diwujudkan melalui jalan salib. Oleh karena itu penderitaan ditanggung oleh Juru Selamat dengan sabar, sebab tujuan akhir dari penderitaan bahkan sampai ke Golgota, tujuan akhirnya ialah berita sukacita supaya saya, Bapak Ibu jemaat, kita sekalian menerima keselamatan. Ketiga, yang terakhir, pertanyaan kita ialah apa pelajaran berharga dari kesabaran Juru Selamat yang dengan sabar menanggung derita. Bapak Ibu, pada Minggu Palmarum ini, di tengah-tengah situasi yang sulit dalam segala sisi, dan kita semua tahu apa yang sedang melanda bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia dengan COVID-19,
Tapi marilah hari ini dengan melihat kesabaran Juru Selamat menanggung segala deritanya, marilah kita meresponinya bukan dengan bersungut-sungut atas segala pergumulan yang kita hadapi, bukan juga dengan mempertanyakan di mana Tuhan ketika aku sedang ada dalam pergumulan. Tetapi marilah kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih yang besar, yang Ia telah tunjukkan dengan deritanya dalam segala aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Selanjutnya marilah kita juga menyikapi pergumulan kehidupan, entah oleh karena persoalan keluarga, persoalan usaha pekerjaan yang juga mengalami imbas dari COVID-19, atau entahkah persoalan kesehatan kita semua oleh karena virus ini yang telah melukakan mata kita, bahwa betapa terbatasnya miliaran manusia di muka bumi ini berhadapan dengan virus yang ukurannya sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat dengan mata kita biasa. Dan oleh karena itu, marilah juga kita menaruh harap pada Tuhan, meneladani Kristus dalam segala sengsaranya, dengan tetap meyakini bahwa sesungguhnya dalam segala situasi Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu jemaat dan kita sekalian. Selanjutnya, sebagaimana Tuhan Yesus sabar dalam penderitaan demi kita sekalian, marilah juga kita meneladani, sebab di balik setiap derita dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti ada hal indah yang ada di belakangnya. Sebab Tuhan Allah menjadikan segala sesuatu indah pada orangnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dalam ibadah keluarga. Biarlah kebenaran yang tertulis dalam kitab ini lagi menuntun kita menjalani hari hidup kita ke depan. Tundukkan kepala, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Segala hormat bagi Allah Bapa. Kami telah membaca Alkitab firman Tuhan. Kami memohon biarlah Roh Tuhan meneruskan lebih kuat, lebih dalam kepada tiap kami jemaat dalam ibadah masing-masing, di rumah, di keluarga. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan mari Bapak Ibu sekalian bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan secara simbolis. Kita meletakkan tangan kanan kita di dada, dan sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan pada hari ini, dan ayat persembahan akan dibacakan dari Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan pemberian persembahan syukur ini melalui transfer. Nanti akan ada di dalam layar Bapak Ibu sekalian, tapi saya juga akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya ke rekening atas nama Gereja Khusus untuk akun BCA di nomor 012 318 0434. BCA 012 318 0434. Dan juga ada di dalam akun BNI dengan nomor account 001 828 5011. BNI 001 828 5011. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selain Bapak bisa melakukan persembahan secara transfer, bagi Bapak Ibu yang tidak bisa memberikan persembahan mungkin melalui transfer bank, Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan, mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Memberikan persembahan seperti bagaimana kita biasa beribadah di gereja. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan dalam keluarga masing-masing, di rumah masing-masing. Dan pada saatnya nanti ketika kita bersama-sama sudah bisa beribadah lagi di gereja, kita dapat membawa persembahan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan yang kita bawa pada hari ini, yang kita kumpulkan pada hari ini, juga sungguh boleh menjadi satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk firman Tuhan, untuk kehidupan, dan itu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memberikan persembahan dan kita menaikkan pujian syukur. Yesus sahabat sejati.
mengajak kita sekalian menaikkan doa syafaat kita dan sekaligus menutup dengan berkat. Mari kita menundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, pada ibadah Minggu Palmarum ini, sebagai jemaat Tuhan, tetapi sesungguhnya kami juga adalah warga bangsa ini. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, dalam ibadah Minggu ini, kami menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Kami menyebut pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dalam seluruh upaya bersama dengan Menteri Kabinet, bahkan semua jajaran pemerintah di tengah bangsa kami. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memberi hikmat dalam mengatasi pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami berkaitan dengan virus corona. Kami menyebut juga pemerintah DKI, Tuhan juga menolong, memberikan kepada mereka juga hikmat bijaksana dari Tuhan. Bahkan semua warga negara, warga dari DKI juga dapat mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah demi kebaikan kami sekalian. Kami juga berdoa untuk tenaga medis. Kami sungguh memohon kepada Tuhan, berkatilah apa yang mereka lakukan dan tolonglah mereka Tuhan. Bahkan lindungilah mereka dan keluarga, oleh karena mereka berada di garis depan, berjuang menolong kami semua sebagai warga negara, bahkan sebagai jemaat Tuhan, berhadapan dengan pergumulan saat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam masa yang sulit ini, baik usaha pekerjaan, mungkin ada juga pergumulan kesehatan jatuh. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang telah menanggung segala derita kami di kayu salib. Lawat kiranya jemaat Tuhan, sesungguhnya hari ini juga jemaat-Mu menengadah kepadamu, memohon belas kasihan dan juga pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis gereja Kristus Ketapang, semua pengurus dalam seluruh upaya pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang akan dilaksanakan juga pada hari Jumat dan juga pada hari Minggu. Kami menyerahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Berkatilah semua keluarga yang menundukkan kepala beribadah bersama di rumah pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita. Biarlah kiranya kasih sayang berkat Tuhan turun atas kita sekalian. Arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian Minggu Palmarum selesai. Tuhan memberkati. Showers of blessing, showers of
Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. There shall be showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the Sekolah minggu Ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini? Yuk kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Adik-adik, marilah kita mulai kebaktian ini dan kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian ini, semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu. Kami ingin memulai kebaktian sekolah minggu kami. Berkatilah kebaktian kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya, sehingga kami memperoleh berkat rohani dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada, Dia hadir di rumah, Dia ada juga di gereja, Dia juga ada di mana-mana. Kalau kita susah, kalau kita senang, Tuhan itu selalu ada. Yuk kita nyanyikan pujian ini, semuanya boleh mengikuti gayanya Cici yang akan memperagakannya ya. Oke. Yesus
firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Yuk kita lupa tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh lagi mengikuti ibadah online. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, pagi ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Ibu Ita akan memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan biarkanlah kami mengerti, memahami akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada hari Minggu ini, Tuhan berkorban untukku. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-18 sampai 30 dan 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Minggu ini, Minggu Palmarum, di mana kita akan memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi adik-adik semua. Mengasihi mama, mengasihi papa juga, mengasihi cici atau koko atau dede atau popo. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Namun, gak semua anak tahu tentang kasih Tuhan yang berkorban untuk mereka. Ada seorang anak yang tidak tahu kenapa ya tangannya Tuhan Yesus itu berlubang paku. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali kasih Tuhan yang besar. Apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, kepada adik-adik, kepada mama, papa, dan kepada semua kita. Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk manusia. Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menggantikan kita. Adik-adik tahu nggak kenapa sih Dia harus menggantikan kita? Karena di dunia ini nggak ada satu orang pun yang benar. Semua orang itu sudah berdosa. Semua orang ini sudah bersalah di hadapan Tuhan. Semua orang suka melawan Tuhan. Semua orang suka tidak taat kepada Tuhan, tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi sesama. Jadi semua orang itu sudah berdosa. Di hadapan Tuhan, kita semua itu harus dihukum. Kita semua sudah bersalah. Contoh ya, kalau misalkan kita mengganggu teman, pasti mungkin, atau kita mengganggu adik kita mungkin dihukum oleh mama kita atau dinasihati oleh mama kita.
Atau kalau kita malas belajar, tidak mengerjakan tugas-tugas, akibatnya nilai kita bisa jelek. Ada satu hukuman yang harus kita terima. Ya. Atau kalau ada orang yang sedang mencuri atau telah mencuri dan dia tertangkap, dia pasti mendapat hukuman di penjara. Jadi di dunia ini juga ada aturannya, ada hukumnya gitu ya. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau menanggung hukuman atas dosa dan kesalahan kita, supaya kita diselamatkan. Tuhan mau mengorbankan dirinya. Tuhan mau menggantikan kita. Tuhan itu tidak bersalah. Tetapi Tuhan menggantikan kita untuk menerima hukuman, menanggung dosa-dosa kita. Bisa nggak Tuhan Yesus nggak mau? Bisa Tuhan Yesus nggak mau. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, dia harus dikorbankan. Harus ada darah yang tercurah. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, kalau manusia berdosa harus ada binatang yang dikorbankan, yang tertumpah darahnya. Tapi bagi kita, darah Tuhan Yesus melambangkan satu pengorbanan akan kasih-Nya yang besar kepada kita. Sehingga kelak nanti kita berharap anugerah Tuhan yang besar, adik-adik, mama, papa, kita semua menjadi milik Tuhan. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena kasih Tuhan bagi kita sekalian. Nah, Ibu Ita punya satu contoh ya. Dalam hidup kita, seringkali kita juga harus berkorban. Ada seorang anak kecil yang sangat sayang pada selimut dan bonekanya. Setiap dia mau bobo, dia selalu cari selimutnya dan dia selalu cari bonekanya. Pada suatu hari, papanya pergi keluar kota. Malam harinya, ibunya mencari-cari selimut dan bonekanya untuk menidurkan anak ini. Tetapi ketika ibunya sedang mencari-cari, tidak ketemu selimut dan bonekanya. Wah, di mana ya selimut dan bonekanya? Tapi ketika ia melihat anaknya sudah tertidur dengan manis di tempat tidurnya. Ibunya menelpon papanya. "Pak, anak kita bisa tidur tanpa selimut dan boneka kesayangannya." "Oh iya, Ma, aku lupa memberitahukan kepadamu bahwa selimut dan bonekanya ada di dalam koper aku dan ada secarik surat atau selembar surat yang diberikan oleh anak kita." "Apa isinya itu, Pak?" Dia bilang, "Selimut dan boneka ini Papa bawa ya, supaya Papa cepat tidur." Haha, ternyata anak kecil ini mau memberikan kesayangannya boneka dan selimut untuk papanya, supaya papanya bisa cepat tidur. Luar biasa ya, walaupun dia masih kecil, dia mau loh memberikan barang yang dia kasihi, yang dia sangat sayangi untuk papanya. Ada pengorbanan di dalamnya. Kemudian ada lagi nih, lihat gambar ini. Seorang anak kecil, dia memberikan stroberi kepada saudaranya atau kepada kakaknya kayaknya ya. Wah, stroberi yang enak ini sebenarnya enaknya dimakan sendiri ya. Tapi dia mau memberikan yang terbaik untuk kakaknya.
Dia berikan yang besar. Wah, enak sekali stroberi ini. Pasti rasanya manis dan segar. Kemudian ada juga gambar yang satu lagi. Bagaimana seorang kakak memberikan waktunya untuk membantu adiknya belajar. Wah, saat ini banyak ya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru untuk kita belajar di rumah. Kadang-kadang mungkin kita tidak mau diganggu, tapi kita juga melihat bahwa ada loh kakak-kakak yang mau membantu adiknya belajar, memberikan waktunya, berkorban supaya adiknya bisa belajar dan mengerti, nggak marah-marah, nggak diomelin, tapi adiknya dirangkul dan diajarin dengan baik. Indah sekali ya kalau kita bisa saling mengasihi dan juga memberikan waktu kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk orang lain. Nah, Ibu Ita akan mengakhiri cerita ini dengan mengajak kalian menyanyi bersama-sama. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, aku jadi miliknya. Siap-siap ya, kita mau nyanyi. Pasti semua sudah tahu lagu ini. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu ini, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, aku jadi miliknya. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ku jadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kami manusia yang berdosa. Juga memberikan dirimu bagi adik-adik semua, bagi orang tua kami, bagi kakak, adik, cici, koko kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami, supaya kami juga dapat meneladani kasih-Mu Tuhan. Kami mau berbagi hidup dengan orang lain, kami mau memberikan juga yang terbaik dalam hidup kami untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah firman-Mu tetap tinggal dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, marilah kita memberikan ucapan syukur kita. Persembahan sekolah minggu kita akan masukkan di dalam amplop. Dan nanti waktu kita ke gereja, kita akan memberikannya kepada guru kelas sekolah minggu kita masing-masing. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Marilah kita datang kepada Tuhan membawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyerahkan diri-Mu bagi kami semua. Saat ini, dengan apa yang ada pada kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami akan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, menjadi persembahan yang berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, saat ini banyak sebenarnya orang-orang yang juga sedang merasakan khawatir, merasakan takut ya, karena virus corona yang begitu cepat penyebarannya di dunia ini. Tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, boleh dengan mama, papa, orang tua, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kita boleh berdoa bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk dunia ini, supaya pemimpin dunia bisa memikirkan bagaimana ya supaya bisa mengendalikan penyebaran virus ini. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, kita berdoa untuk negara kita Indonesia yang kita kasihi. Supaya pemerintah juga bisa mengatur masyarakat untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Bisa ya adik-adik berdoa ya, singkat aja, tidak apa-apa. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk keluarga kita. Ya, dimanapun keluarga kita berada, supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Tuhan selalu melindungi kita.